Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel yang akan membahas seputar materi SKD seleksi CPNS tahun 2023 mulai dari soal TWK, TIU, dan TKP. Sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe dan klik juga tombol loncengnya sehingga ketika ada video terbaru dari kami itu muncul notifikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak untuk melanjutkan pembahasan materi TWK khususnya pada submateri Bahasa Indonesia. Tanpa berbasa-basi lagi, kita mulai saja pembahasan mulai dari soal yang nomor 11. Jadi di soal nomor 11 kita diminta untuk mengisi kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Rina membeli obat ke apotik ataukah apotek? Jadi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu penulisan yang paling tepat adalah apotek. Sehingga opsi A itu jelas salah, kemudian opsi C juga salah, begitu juga dengan opsi yang E. Kemudian mobil ambulan ataukah ambulans? Ya, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, penulisan kata yang baku itu adalah ambulans. Ada S-nya di belakang. Kemudian baju berwarna coklat ataukah coklat? Nah, itu kata bakunya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah coklat. Sehingga opsi yang paling tepat untuk soal nomor 11 itu adalah yang B. Nah, itu ada apotek, ambulans, dan coklat. Kita lanjutkan soal berikutnya. Jadi kita diminta untuk menarik kesimpulan kembali dari narasi yang ada bahwa mahasiswa di Indonesia berasal dari berbagai suku bangsa. Mereka mendapatkan pelayanan administrasi dan akademi yang sama. Berdasarkan kenyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kesempatan mendapatkan pendidikan tinggi tidak dipengaruhi oleh perbedaan suku bangsa. Nah, itu tepat ya. Jadi berasal dari berbagai suku bangsa. Nah, ini kita simpan dulu. Kalau yang B, setiap suku bangsa mempunyai kesempatan yang sama memasuki perguruan tinggi. Nah, ini juga cukup tepat ya, cuma nanti kita analisis kembali. Berbagai suku bangsa dapat mengirimkan generasi mudanya ke perguruan tinggi. Nah, jadi ini kurang tepat. Kalau yang D, hak mendapatkan pendidikan tidak diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan semua suku bangsa. Ini juga kurang tepat. Opsi yang E, setiap mahasiswa itu berasal dari suku bangsa yang beraneka ragam. Ini juga kurang tepat karena tidak ada hubungannya dengan perguruan tinggi ya. Kita cermati kembali bahwa mahasiswa di Indonesia berasal dari berbagai suku bangsa. Mereka mendapatkan pelayanan administrasi yang sama. Jadi kesamaan di sini ya, tanpa melihat suku itu yang menjadi kesimpulan bahwa kesempatan mendapatkan pendidikan tinggi tidak dipengaruhi oleh perbedaan suku bangsa. Kemudian kalau yang B, setiap suku bangsa memiliki kesempatan yang sama memasuki perguruan tinggi. Jadi yang paling tepat ya, jadi kesempatan mendapatkan pendidikan tinggi itu tidak dipengaruhi oleh perbedaan suku bangsa ya. Sehingga opsi yang paling tepat soal nomor 12 ini adalah opsi yang A. Itu yang menjadi kesimpulan. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 13. Berikut ini merupakan penulisan kalimat efektif. Jadi kalimat efektif itu adalah kalimat yang sesuai dengan SPOK. Jadi tanpa mengandung pemborosan dari kosakata. Jadi yang merupakan penulisan kalimat efektif, ia belajar keras agar supaya, nah ini sudah agar lagi diisi dengan supaya, ini pemborosan ya. Sehingga jawaban nomor A ini kurang tepat. Kalau yang B, ia sangat berani sekali ketika menerjang musuh. Jadi berani sekali. Nah, ini juga kurang tepat. Kemudian yang C, ia menangis terseduh-seduh dan kemudian menangis meraung-raung karena sangat sedih. Nah, ini juga kurang efektif ya. Kemudian kalau yang A, ia melukis dan memahat dengan baik. Nah, kita simpan dulu ya. Kemudian kalau yang E, berbagai macam jenis. Nah, ini sudah macam kembali jenis ya. Ini kurang tepat sehingga yang merupakan penulisan kalimat efektif itulah yang D. Ia mampu melukis dan memahat dengan baik. Kita lanjutkan kepada soal berikutnya, soal nomor 14.
Berikut ini merupakan penulisan kalimat dengan menggunakan huruf kapital dengan benar. Jadi yang mana merupakan penulisan sesuai dengan aturan ya. Penulisan kalimat yang menggunakan huruf kapital itu biasanya tempat ya, nama jabatan yang diikuti juga dengan nama orangnya. Coba kita cermati. Kalau yang A, ia berenang sendirian melintasi selat Sunda. Ini sebenarnya selat ini S-nya menggunakan huruf kapital ya. Tidak hanya Sundanya saja, ini kurang tepat. Kemudian kalau yang B, gubernur sedang menerima bupati. Kalau misalkan diikuti oleh nama misalkan bupati siapa atau bupati kabupaten apa, itu baru tepat ini. Penulisan kata bupatinya menggunakan huruf kapital. Tapi kalau misalkan tanpa diikuti oleh nama, itu huruf B-nya dalam kalimat atau dalam kata bupatinya itu menggunakan huruf kecil ya, tanpa huruf kapital. Sehingga yang B kurang tepat. Kemudian kalau yang C, mereka tersesat setelah mencapai puncak Gunung Semeru. Ini Gunung Semeru seharusnya kapital ya gunungnya. Kemudian kalau yang D, silakan Anda datang ke rumah Pak Bondan. Nah, ini seharusnya Pak Bondan, B-nya ini menggunakan huruf kapital. Sehingga jawaban yang paling tepat itu yang E. Hari Sabtu ini Pak Ahmad berangkat ke Bandung. Kita lanjutkan soal berikutnya. Penulisan nama dan gelar yang benar berdasarkan EYD, apakah yang A, B, C, D, ataukah E? Jadi kalau misalkan gelar di akhir itu dipisahkan dengan tanda koma ya. Kita perhatikan kalau yang A, Profesor Dr. Agung Aji Pramana, kemudian koma, SPD, titik koma, NPD. Nah ini tepat di akhir gelar itu juga wajib diisi dengan tanda baca titik ya. Kemudian kalau yang B, ini seharusnya tanda titik ya di akhir dari penulisan gelar, sehingga menyebabkan opsi B kurang tepat. Kalau yang C, ini seharusnya ada tanda titik juga ya setelah gelar SPD. Ini kurang tepat. Opsi yang D, ini juga sebenarnya dipisahkan dengan tanda titik dan koma ya. Ini tidak ada tanda baca koma, ini juga salah. Kemudian yang E, itu tanpa diakhiri dengan tanda baca titik. Dan ini juga tidak dipisahkan oleh titik dan koma. Sehingga opsi yang paling tepat, penulisan nama dan gelar, itulah opsi yang A. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 16. Jadi, kantor saya itu sepakat untuk membuat grup di sebuah program jejaring sosial untuk mempermudah komunikasi dan berbagi informasi. Sementara gadget saya belum mendukung untuk program tersebut. Apa yang akan dilakukan? Apakah menunggu ada uang lebih untuk membeli gadget yang bisa saya gunakan untuk ikut dalam grup kantor tersebut? Apakah yang B, tidak ikut grup karena saya masih bisa berkomunikasi dan mendapatkan informasi saat berangkat kerja? Apakah yang C, segera mengganti gadget saya supaya bisa ikut dalam grup tersebut? Apakah D, tidak ikut grup dan meminta informasi dari grup pada teman yang ikut grup tersebut? Apakah E, ikut grup jika saya sudah ada keinginan untuk mengganti gadget saya? Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Jadi agar kita bisa masuk ke dalam grup, segera mengganti gadget supaya bisa ikut dalam grup tersebut. Kita lanjutkan soal berikutnya. Apa jadinya bila pembangunan di Indonesia tidak dibarengi dengan pembangunan di bidang pendidikan? Walaupun pembangunan fisiknya baik, tetapi apa gunanya bila moral bangsa terpuruk? Jika hal tersebut terjadi, bidang ekonomi akan bermasalah karena setiap orang akan korupsi sehingga lambat laun negara dan bangsa ini hancur. Oleh karena itu, untuk pencegahannya, pendidikan karakter bangsa harus dijadikan salah satu prioritas dalam pembangunan negeri ini. Pernyataan tidak sesuai dengan paragraf tersebut adalah, ya, ada paragraf di atas. Ini merupakan soal yang sering sekali, tipe-tipe bahwa TWK Bahasa Indonesia kita diminta untuk menyesuaikan
informasi yang sesuai dengan paragraf yang disampaikan. Kita diminta untuk menganalisis bahwa apakah ada yang tidak sesuai dengan paragraf di atas. Kalau misalkan opsi yang A, pendidikan karakter bangsa sulit terrealisasi karena kurangnya keteladanan dari para pemimpin atau pejabat pemerintah. Kalau yang B, keterpurukan masalah moral menjadikan tiap orang cenderung melakukan korupsi. Kemudian kalau yang C, keterpurukan moral bangsa lambat laun akan berakibat negara dan bangsa ini hancur. Ataukah yang D, agar moral bangsa tidak terpuruk, pembangunan di Indonesia harus dibarengi dengan pembangunan di bidang pendidikan. Kemudian kalau yang E, untuk mencegah moral bangsa terpuruk diperlukan pendidikan karakter bangsa. Nah, jadi kita perhatikan pernyataan yang tidak sesuai, ya. Jadi yang tidak sesuai dengan paragraf di atas. Jadi kita harus hati-hati. Jadi yang tidak ada sesuai dengan kalimat di atas itu adalah yang A, ya. Jadi pendidikan karakter bangsa itu sulit terrealisasi karena kurangnya keteladanan dari para pemimpin atau pejabat pemerintah. Itu tidak ada dari narasi di atas. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 18. Bagaimana kita diminta untuk mencari gagasan utama paragraf tersebut, ya. Jadi gagasan utama atau gagasan inti itu merupakan apa yang menjadi inti dari paragraf atau narasi yang disampaikan. Misalkan Trusmi merupakan desa yang dijuluki sentra batik di Cirebonan. Hampir semua orang mengenal batik, bahkan masyarakat Tiongkok sangat menyukai motif-motif batik dari desa yang satu ini. Batik banyak sekali ditemukan di desa yang berjarak kurang lebih 5 km ke arah barat kota Cirebon ini. Dari produk rumahan sampai produk pabrikan terkenal dapat ditemukan di desa tersebut. Kemudian motifnya pun sangat beragam. Ada mahkota, mega mendung, motif-motif pesisiran lainnya. Jadi apa yang menjadi pembicaraan di sini? Apakah yang A, berbagai motif batik Cirebon? Apakah yang B, produk batik rumahan dan pabrikan? Kalau yang C, Trusmi sebagai sentra batik Cirebon. Kalau D, kegemaran orang Cina akan motif batik. Kemudian kalau yang E, motif batik beragam, ada mahkota, mega mendung, dan motif-motif pesisiran lainnya. Nah, yang menjadi gagasan utama itu di awal, ya. Jadi sentra batik Cirebon itu yang C. Trusmi sebagai sentra batik Cirebon. Nah, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 19. Salah satu cara untuk mengurangi pencemaran lingkungan adalah dengan titik-titik. Apakah mengolah, memperbaiki, atau mengganti, ataukah membeli? Nah, kita lihat berikutnya, bahan pencemar itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi kita harus mengolah, ya. Nah, jadi agar bahan pencemar itu menjadi bermanfaat, kita harus mengolahnya. Nah, ini ya, yang mengolah itu hanya opsi yang A. Kemudian kita lihat di soal berikutnya, misalnya plastik bekas kemasan dibuat menjadi tas. Nah, itu. Sehingga opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang A. Soal terakhir, di mana ini merupakan soal yang penalaran, ya, bahasa Indonesia untuk menganalisis simpulan kembali, ya, dari paragraf atau alinea. Ini merupakan tipe-tipe dari bahasa Indonesia di TWK atau tes wawasan kebangsaan. Kita diminta untuk mencari kesimpulan. Di mana soal nomor 20, acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Acara tahun baru tersebut biasanya diselenggarakan di lapangan terbuka dengan menggelar konser dan menyalakan kembang api. Banyak orang-orang yang datang ke lapangan untuk merayakan tahun baru bersama. Namun, kemeriahan tahun baru tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pengunjung untuk menjaga kebersihan lapangan. Akibatnya, banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru tersebut. Ini, ya, jadi sekali lagi secara umum kesimpulan biasanya berada di akhir paragraf. Jadi setelah acara ulang tahun tidak dibarengi dengan kebersihan lapangan yang mengakibatkan banyak sampah tertinggal. Kalau kita lihat opsinya, kalau yang A, acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah, ini bukan menjadi kesimpulan. Kalau yang B, kemeriahan acara tahun baru mengakibatkan lingkungan kotor karena banyak sampah yang tertinggal. Ini tepat, ya, cuman kita analisis kembali soal yang berikutnya atau
opsi jawaban berikutnya. Acara tahun baru biasa dilakukan di lapangan dengan mengadakan konser. Nah, ini bukan kesimpulannya. Banyak orang yang merayakan tahun baru bersama. Kemudian kalau yang E, banyak sampah setelah perayaan tahun baru. Nah, cuman tidak diikuti oleh kemeriahannya. Kita wajib, karena itu merupakan kesimpulan, wajib kita untuk mencantumkan bagaimana kemeriahan acara tahun baru mengakibatkan lingkungan kotor karena banyak sampah yang tertinggal. Sehingga kesimpulan paragraf tersebut yang paling tepat adalah opsi yang B. Baik, ya, itu tadi pembahasan dari soal TWK khususnya submateri bahasa Indonesia. Sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya sehingga ada notifikasi ketika ada video terbaru dari kami. Jadi tetap semangat, sampai berjumpa di video-video kami berikutnya. Terima kasih.